aina ama tok tabwa aleko aone kanam lile sa namui oke ka upen fasusa muni i au es kwan bian ka mui fa au bian neno fai au to komes au ne kasai lumat nau uli tata an bin hit kwan balik. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pengertian peranan pemerintah dalam bidang perekonomian di negara Indonesia. Sebelum memasuki videonya, saya ingin memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Antonius Lasa, NPM saya 13220081. Baik, perkenalkan nama saya Hilda Maria Pereira da Silva, MPN saya 13220060. Baik, perkenalkan nama saya Robert Susdikanto Smith dengan NPM 13220082. Perkenalkan nama saya Mikael Levi Antonidu, NPM 13220078. Perkenalkan nama saya Fridolin Rivalko Masu dengan NPM 13220047. Nama saya Adelbertus Leu, NPM 13220046. Video ini akan menelaah tentang peran pemerintah dalam bidang perekonomian di sebuah negara. Tidak ada satu negara pun yang tidak melibatkan pemerintah dalam sistem perekonomian. Indonesia masih memiliki banyak masalah dalam memajukan sistem perekonomian. Masalah yang dihadapi oleh satu negara dapat memperlambat laju perkembangan ekonomi dalam negara tersebut. Di Indonesia, permasalahan ekonomi dapat menghambat terwujudnya suatu keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Indonesia memiliki beberapa permasalahan ekonomi seperti rendahnya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan penghasilan, dan inflasi. Bagaimana cara pemerintah mengatasi hal tersebut? Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah memiliki 3 peranan, yakni 1. Stabilisasi, yang kedua alokasi, yang ketiga distribusi. Baik, saya akan menjelaskan peran alokasi dari pemerintah. Yang pertama adalah peran alokasi. Peran alokasi merupakan peran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, maka peran alokasi dapat diartikan sama dengan peran produsen. Untuk barang-barang yang manfaatnya dirasakan oleh semua orang, sekali barang ini tersedia, tidak ada seorang pun yang bersedia membayar biaya penyediaan barang tersebut. Hal ini dikarenakan setiap orang tahu bahwa apa yang mereka bayar hanya merupakan sebagian kecil dari total biaya, sehingga dapat dikatakan fungsi alokasi pemerintah dalam perekonomian adalah mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien. Contoh nyata dari pemberlakuan peran alokasi atau produsen adalah menyediakan fasilitas penerangan, sarana prasarana jalan, jembatan, dan lain-lain. Baik, saya akan menjelaskan tentang peran stabilisasi dari pemerintah. Peran stabilisasi adalah fungsi pemerintah untuk menciptakan kestabilan di bidang ekonomi. Peran stabilisasi disebut juga peran regulasi. Sebagai pelaku ekonomi rumah tangga pemerintah, maka pemerintah di suatu negara berperan penting dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan perekonomian yang bermuara pada perumusan kebijakan ekonomi di negara tersebut. Contoh peran pemerintah adalah: yang pertama, menetapkan kebijakan fiskal terkait belanja negara meliputi pendapatan dan pengeluaran negara. Yang kedua, menetapkan kebijakan moneter, yaitu mengatur jumlah uang yang beredar sebagai upaya pengendalian inflasi. Yang ketiga, menetapkan kebijakan ekonomi internasional terkait perdagangan dan kerjasama ekonomi antar negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan peranan distribusi dari pemerintah. Peranan yang ketiga adalah peranan distribusi.
Peranan distribusi adalah peranan pemerintah untuk mengurus pemertaan distribusi pendapat masyarakat. Pemertaan dilakukan agar daerah tertentu di suatu negara tidak mengalami kesenjangan akibat tidak meratanya distribusi pendapat masyarakat. Distribusi pendapat bergantung pada kepemilikan faktor-faktor produksi, sistem warisan, dan kemampuan memperoleh pendapat. Pemerintah dapat merubah distribusi pendapat secara langsung dengan pajak yang progresif. Pajak yang progresif adalah relatif beban pajak yang lebih besar bagi orang kaya dan relatif lebih ringan bagi orang miskin, disertai dengan subsidi bagi golongan miskin. Pemerintah dapat juga secara tidak langsung mempengaruhi distribusi pendapat dengan kebijaksanaan pengeluaran pemerintah, seperti perumahan murah untuk golongan pendapat tertentu, subsidi penduduk untuk petani, dan lain-lain. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah Jadi kesimpulan peran pemerintah dalam bidang ekonomi adalah pemerintah memiliki fungsi dan peran yang penting dalam perekonomian. Fungsi pemerintah dibagi menjadi 3, yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Dalam kebijakan fisikalnya, pemerintah juga menyusun anggaran pengeluaran dan pendapatan melalui APBN. APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Fungsi APBN agar dapat berjalan secara optimal, maka sistem anggaran dan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Pada intinya, masalah-masalah dalam bidang perekonomian yang dihadapi pemerintah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi kita sebagai warga negara yang baik semestinya ikut membantu dalam mengatasinya. Banyak cara yang dapat diupayakan, dimulai dengan melakukan program-program serta kebijakan-kebijakan. Hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik tanpa kerjasama masyarakatnya. Untuk itu, masyarakat semestinya sudah dapat memposisikan dirinya untuk membantu supaya pembangunan yang dilakukan pemerintah tersebut berjalan dengan baik, dengan cara tidak menjadi beban atau kendala bagi pemerintahan. Saran dari kami adalah saran pemerintah dalam sistem perekonomian yakni sebagai berikut. 1. Menjalankan sistem perekonomian sesuai anggaran dasar rumah tangga, di mana dimaksudkan adalah menggunakan dana atau sistem perekonomian sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 2. Tidak salah dalam menggunakan dana perekonomian dengan sembarangan. Serta 3. Sistem perekonomian hendaklah berjalan sesuai aturan-aturan perekonomian yang telah ditetapkan. Oke guys, terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata ataupun kalimat, kami minta maaf, karena yang sempurna di dunia ini hanyalah Sang Kuasa. Jangan lupa like, Comment, and subscribe.